Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi berbagai nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai nikmat yang lainnya yang tentunya tidak terhingga. Bertemu kembali dengan saya Lilis Nurtati. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep belajar ya, dimana bahwa yang namanya belajar tidak lepas berhubungan dengan perubahan tingkah laku ya. Nah, banyak teori yang membahas tentang terjadinya perubahan tingkah laku. Tetapi berbagai teori tersebut berpangkal dari pandangan tentang hakikat manusia, yaitu bagaimana hakikat manusia menurut pandangan John Locke dan hakikat manusia menurut pandangan Leibniz ya. Menurut John Locke, manusia merupakan organisme yang pasif ya. Yang terkenal dengan John Locke itu teori tabula rasanya ya. John Locke menganggap bahwa manusia itu bagaikan kertas putih ya. Tidak ditulisi kertas tersebut dengan apa, tergantung pada orang yang tentunya akan menuliskannya. Dari pandangan yang mendasar tentang hakikat manusia itu sendiri, di mana John Locke juga menganggap bahwa berdasarkan berbagai asumsinya, perubahan tingkah laku sangat tergantung pada faktor lingkungan atau faktor yang berasal dari luar diri subjek atau luar diri individu. Dengan demikian, maka teori behavioristik menganggap bahwa perubahan perilaku sangat tergantung pada faktor lingkungan, dan menganggap juga bahwa orang-orang yang di sekitar siswa itu perannya sangat dominan dalam pembentukan perilaku. Siswa merupakan organisme yang tidak memiliki kemampuan untuk berubah, apalagi tanpa bantuan orang lain, serta perubahan perilaku ditentukan oleh perangsang dari luar. Nah, dari pandangan yang mendasar tentang hakikat manusia itu sendiri, selanjutnya memunculkan aliran belajar behavioristik elementaristik ya. Nah, berbeda dengan pandangan John Locke, Leibniz menganggap bahwa manusia adalah organisme yang aktif. Manusia merupakan sumber dari semua kegiatan. Pada hakikatnya manusia bebas untuk berbuat, manusia bebas untuk membuat suatu pilihan dalam setiap situasi, begitu juga kondisi tertentu ya. Nah, titik pusat kebebasan merupakan kesadaran individu yang bersangkutan. Nah, aliran tersebut menganggap juga bahwa perubahan perilaku dipengaruhi oleh kondisi, begitu juga potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan demikian, kondisi yang ada di dalam diri individu merupakan faktor utama terjadinya perubahan tingkah laku. Nah, dari berbagai anggapan yang sudah saya sampaikan tadi, selanjutnya melahirkan aliran kognitif holistik atau yang kita kenal dengan aliran kognitif. Nah, berkaitan dengan belajar itu sendiri, sebenarnya banyak berbagai aliran ya. Ada bagaimana belajar itu menurut teori behaviorisme atau behavioristik, kemudian bagaimana kaitannya belajar menurut pandangan teori kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme ya. Nah, bagaimana teori behavioristik memandang proses belajar? Menurut teori behavioristik, belajar merupakan perubahan perilaku yang tentunya dapat diamati, begitu juga dapat diukur.
Dan teori ini tidak menjelaskan secara internal perubahan yang ada di dalam diri peserta didik. Belajar tidak lepas juga dari akibat adanya interaksi, yaitu interaksi antara stimulus dan respon. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya merupakan pembentukan asosiasi atau hubungan antara kesan yang ditangkap oleh panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak, atau hubungan antara stimulus dan respon. Oleh karena itu, teori ini juga dikatakan dengan teori stimulus dan respon. Aliran ini menganggap bahwa proses belajar sangat tergantung pada adanya rangsangan atau stimulus yang muncul dari luar diri individu, atau yang kita kenal sebagai faktor lingkungan. Dan proses belajar ini dapat dipelajari dari kegiatan yang nampak, yang tentunya dapat dilihat, dapat diukur, ya. Begitu juga dapat diamati, ya. Dan yang terpenting menurut teori ini, belajar adalah adanya input atau stimulus, kemudian output berupa respon. Selain itu juga bahwa reinforcement atau penguatan sebagai faktor yang tentunya dianggap penting untuk merubah perilaku seseorang. Nah, beberapa tokoh dari aliran behavioristik ini, begitu juga pemikirannya, diantaranya ada Ivan Pavlov, ya, Edward Lee Thorndike. Ivan Pavlov terkenal dengan teorinya classical conditioning. Kemudian Edward Lee Thorndike, teori koneksionisme, Bruce Frederick Skinner atau B.F. Skinner dengan teorinya operant conditioning, Clark Hull, systematic behavior, Edwin R. Guthrie terkenal dengan teori continuous conditioning atau pembiasaan asosiasi dekat, dan Robert Gagne, Gagne terkenal dengan teorinya condition of learning. Teori belajar menurut aliran behavioristik ini sendiri juga menjelaskan bahwa berpikir merupakan kotak hitam yang tentunya tidak dapat diamati atau tidak dapat diukur, sehingga terkenal dengan teori black box, ya. Kemudian teori ini juga mengabaikan proses dalam proses berpikir, ya. Nah, selanjutnya itu secara umum, ya, bagaimana teori behavioristik menganggap tentang belajar itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pendapat para tokoh, ya, aliran behavioristik. Pertama, menurut Ivan Petrovich Pavlov atau yang terkenal dengan Ivan Pavlov. Dia merupakan seorang fisiologis sekaligus dokter asal Rusia yang menjadi salah satu ahli teori behavioristik. Pavlov terkenal dengan teori classical conditioning atau pengkondisian klasik, ya, di mana asumsinya bertitik tolak bahwa dengan menggunakan rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Belajar juga merupakan pembentukan perilaku yang tentunya perlu dibantu dengan kondisi tertentu. Nah, Pavlov melakukan percobaan terhadap seekor anjing, ini eksperimennya, ya. Nah, dalam percobaannya, Pavlov ingin membentuk tingkah laku tertentu pada anjing. Nah, bentuk percobaannya lah kurang lebih seperti ini. Dalam keadaan lapar, anjing dalam keadaan lapar, ya. Nah, sebelum diberikan makanan, dibunyikanlah lonceng. Kemudian diperlihatkan makanan dan akhirnya air liur anjing keluar. Nah, keadaan tersebut terus-menerus diulang, terus-menerus dilakukan. Bunyikan lonceng, ya. Kemudian diperlihatkanlah makanan, air liur anjing keluar. Nah, setelah beberapa kali dilakukan, ternyata pada akhirnya setiap lonceng berbunyi, ya, walaupun tanpa makanan, keluarlah air liur anjing, ya. Nah,
Dari eksperimen tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu, maka di sini harus dilakukan secara berulang-ulang dengan melakukan pengkondisian tertentu. Nah, pengkondisian itu yaitu dengan melakukan semacam pancingan dengan sesuatu yang dapat menumbuhkan tingkah laku, ya. Nah, dalam keseharian misalnya sering kita sadari atau tidak, misalnya seorang ibu menginginkan anaknya rajin belajar atau bahkan berprestasi. Ia misalnya mengatakan, "Nah, kalau kamu nanti naik kelas, ibu akan membelikan baju baru," misalnya. Nah, dari sana, maka karena janjinya itu, si anak menjadi rajin belajar, ya. Nah, rajin belajarnya itu sebenarnya bukan hanya sekedar ingin pintar atau ingin naik kelas, tapi menginginkan sepeda baru tersebut atau ya menginginkan baju baru. Nah, akhirnya lama-kelamaan sudah menjadi kebiasaan. Walaupun tanpa iming-iming melalui reward tadi, yaitu melalui baju baru, yang diharapkan belajar ini tertanam sampai nanti. Dalam pelaksanaan pembelajaran misalnya dalam kelas, agar siswa menguasai materi tertentu, siswa diberikan stimulus tertentu misalnya yang dikondisikan. Misalnya, siswa belajar tentang sholat, mulai dari pengertian, ya, kemudian syarat dan rukun sholat, macam-macam sholat dan yang lainnya. Nah, guru memberikan soal kepada siswa. Bila siswa dapat menjawab dengan benar, maka diberikan hadiah, misalnya apakah berupa permen, berupa nilai, atau berupa apa. Dan diharapkan dengan hadiah tersebut anak semakin giat belajar, sehingga belajar dapat menjadi kebiasaan. Jika telah menjadi kebiasaan, walaupun pada akhirnya tidak diberi hadiah, siswa tetap semangat lagi untuk belajar. Ya, untuk selanjutnya teori belajar yang dikembangkan oleh Thorndike yang dikenal dengan teori koneksionisme atau koneksionism, di mana Thorndike mengembangkan sekitar tahun 1913, ya. Menurut teori ini bahwa terjadinya proses belajar merupakan pembentukan asosiasi atau hubungan antara kesan yang ditangkap oleh panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak, atau hubungan antara stimulus dan respon. Oleh karena itu, teori ini juga teori Thorndike, ya, atau teori koneksionisme, dikatakan sebagai teori stimulus dan respon. Stimulus itu berupa apa? Stimulus itu yaitu suatu perubahan dari lingkungan yang sifatnya eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Ya. Itu yang dikenal dengan respon. Respon di sini dikatakan sebagai sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang yang datang dari luar. Nah, Thorndike melakukan eksperimen atau percobaan terhadap seekor kucing, yang mana saat itu kucing dimasukkan ke dalam sangkar atau puzzle box, dan di luar kotak diletakkanlah sepotong daging. Nah, karena kucing dalam keadaan lapar, kucing melakukan berbagai tingkah laku untuk keluar dari sangkar. Tetapi secara tidak sengaja kucing menginjak tombol dan pintu sangkar terbuka, ya. Nah itu ini percobaannya dilakukan berkali-kali, ya. Kucing keluar dan akhirnya memakan daging. Dan setelah percobaan dilakukan berkali-kali, tingkah laku kucing menjadi semakin efisien. Hal ini menandakan bahwa kucing dapat memilih respon yang berguna dan tentunya tidak berguna, ya. Nah ini memang dilakukan percobaan ini berkali-kali, tidak hanya 1 kali, 2 kali, ya. Tapi bagaimana akhirnya perilaku kucing tersebut berlaku efektif dan efisien.
Dalam contoh sehari-hari misalnya dalam teori pembelajaran di kelas, misalnya guru memberikan pertanyaan, itu dikatakan sebagai stimulus, dan murid menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, itu sebuah respon. Kemudian contoh yang lain, misalnya guru memberikan pekerjaan rumah ya, sedangkan peserta didik mengerjakan pekerjaan rumah ya. Nah itu sebagai respon. Nah, belajar di sini berarti bagaimana upaya untuk membentuk hubungan antara stimulus dan respon sebanyak-banyaknya sehingga menimbulkan perilaku yang diharapkan. Sehingga paham ini dikatakan sebagai paham koneksionisme. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, ketika seseorang melirik atau melihat setangkai bunga, ya, apakah bunga melati, bunga mawar, ataupun yang lain indah, kemudian harum ya. Nah, dapat menjadi sebuah stimulus untuk mengakibatkan munculnya respon. Ya, misalnya bunga tersebut dicium, ya, bahkan dipetik, ya, diambil gitu ya. Nah itu stimulusnya berupa apa? Berupa bunga yang cantik, indah, warnanya wah gitu ya, elok gitu ya. Nah kemudian menimbulkan respon apa? Untuk mengambil. Atau contoh yang lain ketika seseorang sedang mengendarai sepeda motor, ya, tiba-tiba ada lampu merah menyala, itu kan stimulus ya. Maka dengan seketika orang mengerem motornya, kemudian berhenti ya. Nah, dalam kasus ini lampu merah merupakan stimulus bagi orang yang mengendarai, sedangkan sepeda motor kemudian mengerem dan mengendari ya, yang mengendari sepeda motor ya. Kemudian mengerem dan menghentikannya merupakan respon ya. Nah, begitulah terjadinya hubungan antara stimulus dan respon terjadi. Belajar merupakan upaya untuk membentuk hubungan ya, antara stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Nah, dari teori koneksionisme ini kemudian Thorndike mengemukakan hukum-hukum dalam proses belajar. Ya, paling tidak ada 3 hukum. Pertama, ada yang disebut dengan the law of readiness ya, hukum kesiapan. Nah, menurut hukum ini, hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk manakala ada kesiapan dari individu peserta didik. Jadi bagaimana di sini seorang pendidik berperan untuk menyiapkan anak misalnya supaya dia mau belajar. Misalnya dengan memotivasi ya, dengan menyampaikan apa manfaat mempelajari misalnya suatu materi tertentu. Kemudian juga bagaimana pendidik melakukan stimulan misalnya melalui cerita, melalui gambar-gambar yang sifatnya visual ya, melalui media-media yang bikin anak penasaran misalnya, supaya anak merasa siap ya, merasa penasaran. Kemudian yang selanjutnya hukum latihan, the law of exercise ya. Hukum ini menjelaskan bahwa kemungkinan kuat dan lemahnya hubungan antara stimulus dan respon. Hubungan atau koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang dengan tindakan akan menjadi lebih kuat karena adanya apa? Latihan atau law of use ya. Dan koneksi-koneksi itu akan menjadi lemah karena latihan tidak dilanjutkan atau dihentikan. Law of disuse ya. Nah, hukum ini menunjukkan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat manakala terus-menerus dilatih atau diulang ya. Tetapi sebaliknya, hubungan antara stimulus dan respon akan semakin lemah ketika tidak pernah diulang. Maka implikasi dari hukum ini, makin sering suatu pelajaran diulang, maka akan semakin dikuasai pelajaran tersebut ya. Nah itu. Jadi ketika ingin bisa, nah itu ya harus terus-menerus dilakukan proses latihan ya. Nah itu. Jadi bagaimana untuk menguatkan sesuatu itu perlu dilatih
secara terus-menerus ya. Misalnya ketika ingin belajar bersepeda atau belajar bahasa, maka itu ya harus latihan secara terus-menerus, konsisten gitu kan. Apalagi belajar bahasa ya, melalui praktek gitu ya. Keterampilan berbahasa kan ada 4 ya. Nah itu mulai dari menyimak, mendengarkan ya, membaca, dan mengungkapkan, mengaplikasikan gitu ya. Oke, selanjutnya the law of effect atau hukum akibat. Hukum ini menunjukkan kepada kuat atau lemahnya hubungan stimulus dan respon tergantung kepada akibat yang ditimbulkannya. Apabila respon yang diberikan seseorang mendatangkan kesenangan, maka respon tersebut akan dipertahankan atau diulang. Sebaliknya, apabila respon yang diberikan mendatangkan atau diikuti oleh akibat yang misalnya tidak mengenakan, maka respon tersebut akan dihentikan atau bahkan tidak akan diulang ya. Nah itu. Jadi bagaimana di sini perlu sekali bagaimana supaya akibat yang ditimbulkannya seperti apa, maka diharapkan di sana bisa memberikan apa? Penguatan kepada anak. Dan bagaimana di sini implikasi dalam proses pembelajaran, misalkan apabila mengharapkan seseorang dapat mengulangi respon yang sama, maka harus diupayakan hal tersebut menyenangkan bagi dirinya. Contohnya dengan misalnya memberikan hadiah atau pujian ya bagi perilaku yang tentunya misalnya diharapkan ya. Tetapi sebaliknya apabila kita mengharapkan seseorang untuk tidak mengulangi respon yang diberikan misalkan ya, maka harus diberi sesuatu yang tidak menyenangkan. Contohnya diberikan apa? Hukuman yang membuat misalnya anak tidak mengulangi hal yang tentunya diharapkan gitu ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya teori dari B.F. Skinner atau Burrhus Frederick Skinner, di mana Burrhus Frederick Skinner ini terkenal dengan teori operant conditioning ya. Dengan pendekatan instruksi langsung ya modelnya. Skinner meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Manajemen kelas menurut Skinner berupa usaha untuk memodifikasi perilaku antara lain dengan proses penguatan, yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi imbalan apapun pada perilaku yang tidak atau kurang tepat ya. Nah itu. Teori operant conditioning ya menyatakan bahwa unsur yang terpenting dalam belajar yaitu harus adanya penguatan ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus dan respon akan semakin kuat ya bila diberi penguatan. Nah, Skinner saat itu melakukan percobaan terhadap seekor apa ya ini Hermes atau apalah ya waktu itu yang dikatakan atau yang dikenal dengan Skinner box ya, dimana saat itu ya seekor hewan dimasukkan ke dalam box ya, kemudian dilakukan percobaan ya, berbagai tingkah laku yang terjadi ya dilakukan oleh ya tikus tersebut gitu ya, biasa tikus ya. Kemudian tidak lama kemudian setelah berbagai tingkah laku yang diharapkan tidak sengaja ya tombol tertekan ya, sehingga dari sana muncullah makanan tikus gitu ya. Nah itu terus saja seperti itu dilakukan, nah akhirnya semakin efektif gitu ya. Nah akhirnya berbagai hal ya tidak lama dilakukan sehingga menimbulkan tadi ya makanan yang diharapkan gitu ya,
semakin efektif gitu ya akhirnya. Nah, contoh operant conditioning misalnya dalam kehidupan keseharian, jika seorang anak kecil mengatakan minta susu pada orang tuanya, maka diberikanlah susu. Nah, di sini operan dikuatkan gitu ya. Menurut Skinner, perilaku verbal ada perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya itu hadiah, maka perilaku tersebut akan dipertahankan. Tapi bila akibatnya hukuman yang memang tidak diharapkan, nah itu akan diperlemah ya, atau bahkan sedikit demi sedikit disingkirkan. Seperti misalnya contoh yang lain, anak yang dihukum karena misalnya memukul orang lain misalnya ya. Nah itu. Contoh yang lain, ada seorang anak kecil menangis ya, meminta es misalnya kepada ibunya. Tetapi karena ibunya yakin dan percaya bahwa es itu menggunakan pemanis buatan, maka sang ibu tidak meluluskan permintaan anaknya. Sang anak terus menangis, tetapi ibu bersikukuh untuk tidak menuruti permintaan anaknya. Lama-kelamaan apa? Tangisan anak tersebut reda dengan sendirinya dan di lain waktu tidak memacam es semacam itu lagi gitu ya kepada ibunya. Karena apa? Ya tadi dengan menangis itu tidak mempan gitu ya. Nah itu. Tetapi ya suatu saat ketika memang ya dengan menangis akhirnya dituruti, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, nah itu. Pada kesempatan yang lain bisa jadi anak akan meminta es lagi. Apalagi ibunya tidak meluluskan, maka akan ia terus menangis. Karena dengan menangis nanti katanya akan mendapatkan es gitu ya. Jadi kalau kita mendidik anak supaya anak tahu gitu ya, walaupun bagaimanapun keadaannya, walaupun ya mungkin tidak rela gitu ya, tapi ya karena daripada berbahaya buat anak ya, akhirnya lama-kelamaan tangisannya akan reda gitu kan. Tapi ketika suatu saat ibunya bilang nggak boleh misalnya, tapi dengan menangisnya ibu akhirnya luluh gitu kan dan mengabulkan permintaan anaknya. Ya lama-kelamaan dengan menangis itu sendiri anak juga akan belajar, karena menangis itu akan menguatkan gitu ya. Nah akhirnya pada kesempatan lain anak tersebut akan menangis manakala ia meminta tidak hanya es, termasuk sesuatu yang dia harapkan dari ibunya ya. Karena dengan cara menangis akan menguatkan ya tingkah laku yang tentunya anak harapkan. Nah, menurut Skinner ada dua macam penguatan. Pertama ada penguatan yang sifatnya positif, kemudian ada juga penguatan yang sifatnya negatif. Nah, penguatan positif itu biasanya bentuk-bentuk penguatan yang berupa apakah hadiah, penghargaan, ya, reward, gitu ya. Sesuatu yang tentunya menyenangkan. Ya. Ada juga penguatan yang sifatnya negatif, misalnya menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, memberikan punishment, menunjukkan perilaku tidak senang. Yang positif misalnya dengan kata-kata oh kamu bagus ya, atau dengan apa? Dengan ucapan ya, dengan ekspresi, dengan memegang wah kamu hebat ya. Nah itu misalnya ya. Itu yang positif. Sedangkan yang negatif no menggelegar kepala misalnya. No pakai tangan. Bisa saja dengan isyarat atau bahkan dengan apa? Kata-kata tidak bagus, kurang baik. Nah itu. Tuh. Jadi ini penguatan ini paling tidak ada dua menurut Skinner ya. Nah, konsekuensi yang menyenangkan di sini akan menguatkan perilaku, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan melemahkan perilaku seseorang. Konsekuensi yang menyenangkan dinamakan penguatan atau reinforcement, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan dikatakan hukuman atau punishment ya. Nah, selanjutnya teori yang berapa ya? Ada tokoh yang lainnya yaitu Edwin R. Guthrie yang terkenal dengan teori pembiasaan asosiasi dekat atau yang disebut dengan contiguous conditioning theory ya. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah adanya kedekatan hubungan antara stimulus dan respon ya. Jadi karena adanya hubungan kedekatan ya. Sebagai contoh misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya kewajiban puasa itu dilakukan misalnya pada bulan apa? Ramadan ya, terutama puasa wajib ya. Nah itu. Jadi di sini bagaimana ya
kedekatan ini merupakan sesuatu yang dikatakan sangat penting gitu ya. Misalnya ibu kota Indonesia yaitu apa? Jakarta gitu ya. Nah itu. Jadi ada hubungan ya. Nah itu. Menurut Guthrie, beberapa metode yang dapat mengubah tingkah laku atau kebiasaan pada hewan ini paling tidak manusia begitu juga pada hewan ada 3. Pertama ada metode reaksi berlawanan, kemudian metode membosankan, dan metode mengubah lingkungan. Bagaimana metode reaksi berlawanan itu sendiri? Misalnya ketika anak melakukan sesuatu yang tentunya tidak diharapkan, ya, atau ada sesuatu yang menakutkan, maka kita misalnya memberikan sesuatu yang menyenangkan buat anak. Ya, nah itu. Misalnya anak takut kucing, maka kita memberikan sesuatu yang bikin senang, misalnya dengan memberikan permen sambil anak kita dekati untuk melihat kucing misalnya ya. Itu. Atau metode membosankan, membiarkan begitu saja lah gitu ya. Dia nggak boleh main korek api misalnya, dibiarkan aja sampai bosan gitu ya. Supaya dia merasa jenuh, akhirnya dari bosan kan tidak ngorek korek api lagi gitu ya. Nah tuh, karena khawatir kebakaran misalnya. Atau bahkan mengubah suatu lingkungan tertentu yang tadinya anak sama teman-temannya misalnya ya, ternyata dia ngaji sering bolos ataupun sering kelas, dia diubah lingkungannya, misalnya akhirnya jadi dekat kiainya ya, disimpan di asrama yang terpisah misalnya, yang tadinya di asrama dengan teman-temannya akhirnya dipindahkan ke suatu tempat yang dekat dengan kiai misalnya ya. Nah itu metode mengubah lingkungan ya, sehingga diharapkan perilaku yang muncul itu sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nah itu. Nah saya kira berkaitan dengan teori belajar behavioristik saya kira cukup sekian ya. Bagaimana bahwa yang namanya teori belajar itu tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan ya. Apa kelebihannya teori behavioristik itu sendiri, kemudian kekurangannya apa, saya kira saya sudah bagikan di slide sebelumnya ya. Kemudian juga di sini yang paling penting bagaimana bahwa perilaku itu sendiri ya tidak lepas dari pengaruh lingkungan ya. Nah itu. Jadi yang namanya teori behavioristik itu pengaruh lingkungan merupakan sesuatu yang dikatakan sangat penting. Kemudian selain itu bahwa teori behavioristik itu sendiri lebih mementingkan bagian-bagian tertentu dibandingkan keseluruhan. Kemudian di sini juga reaksi memegang peranan yang sangat penting sekali ya. Bagaimana reaksi yang ditimbulkan ya. Kemudian selain itu juga mengutamakan mekanisme ya terbentuknya hasil belajar, yaitu melalui prosedur, stimulus dan respon bagaikan mesin ya, yang ya sehingga dikatakan mekanistik ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa dalam teori behavioristik ini ya tadi bahwa kebiasaan tertentu akan membentuk suatu tingkah laku, apakah melalui latihan yang dilakukan secara terus-menerus, pembiasaan atau bahkan pengulakan ya. Sehingga bagaimana melalui hal tersebut tentunya menghasilkan perilaku yang diharapkan ya. Oke, saya kira untuk metode ataupun ya teori belajar behavioristik ya berkaitan dengan video kali ini cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.